sudah berjanji bahwasanya tidak Oh, boleh gini. diceraikan manusia kalau tidak Gini, diceraikan gini, 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 kematian. gini. Itu adalah ayat perceraian. Ada nggak larangan dari Yesus? Ya itu memang sudah larangan kan gitu. Oh, itu bukan membicarakan masalah poligami itu Yesus. Yesus itu membicarakan masalah cerai. Bang Usuk, Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. betul. Bang Usuk, gini bang, artinya kan kalau kekristenan memang di sini sering kalau saya tonton-tonton lah orang abang umpamanya ya. eh, Kalau Kristen itu kami ajaran yang kami ikuti. Betul, pernah abang bilang gini, pernah abang diskusi ya. Kristen itu sebenarnya awalnya tidak agama, ya. Ya Tidak. itu nanti melebar. Yang saya cari dulu, saya pastikan dulu ya. Yesus tidak melarang poligami, betul? Melarang dong. Loh, kalau melarang di mana ayatnya? Kalau umpamanya, kalau kita kan sudah udah ngomong ya, Alkitab itu sudah ngomong bahwa tidak boleh Kristen itu bercerai kalau tidak diceraikan oleh kematian. Nah itu Iya, itu larangannya. masalah cerai, Pak. Masalah cerai itu. Yang saya tanya masalah poligami. Ada nggak larangannya dari Yesus? Karena Kristen ini kan mengakunya pengikut Yesus. Adakah larangan Yesus untuk Kristen berpoligami? Bukan cerai yang saya minta, bukan. Larangan dari Yesus. Bang Usuk, makanya kan sama seperti pembicaraan saya tadi dari awal itu, artinya kita memang disinilah nalarnya. Jadi artinya pola apa namanya pemahaman tadi itu, kita itu kalau di Kristen itu kita tidak perlu hanya sebatas tahu, harus sampai paham. Kita harus paham artinya kalimat bahwa tidak boleh bercerai kalau memang tidak diceraikan oleh kematian. Pertanyaan. Jadi artinya saya tidak boleh menikah ataupun tidak boleh saya menggauli perempuan lain kalau masih istri saya ini masih hidup. Di mana kesempatan saya mau poligami, artinya di sini udah bisa lah Bang Pamila. Istri saya ini sebelum dia mati, berarti saya nggak boleh lagi, belum boleh saya untuk menggauli Iya, wanita yang lain ini atau menikah yang paham. lain ini. Kira-kira Paham. gitu. Ya Itu udah, menurut Anda. bukan menurut saya. Menurut siapa? Itulah pemahaman bahwa tidak boleh orang Kristen itu bercerai kalau memang tidak diceraikan oleh kematian. Baik. Artinya Itu Bang, tunggu Pak, Bang. gini, itu kan paham dari Kristen yang Anda anut. Ya, Kristen kan katanya adalah pengikut Yesus. Sekarang saya mau tanya, mana larangannya dari Yesus? Kok mana larangannya lagi? Itulah maka saya bilang Kalau Yesus, saya mengatakan jangan kamu bercerai. Itu ada. Tahu saya. ah, Tapi larangan Yesus untuk menikah lebih dari satu itu nggak pernah ada. Karena Yesus tidak pernah membicarakan tentang masalah poligami. Bahkan Yesus itu, Pak, hasil dari poligami. Ah, nggak tahu Anda. Yesus itu moyangnya itu berasal dari poligami. Moyangnya Yesus. Nggak tahu. Terkejut Bapak. Gini Pak, ini saya jelaskan ya. Yesus itu berasal dari hasil poligami. Di Matius 1, pasal 1. Yesus anak Daud, anak Abraham. Jadi moyangnya Yesus ini adalah Daud. Oke? Daud mempunyai istri berapa?
istrinya 700, gundiknya 300. Jadi istri Daud tuh 1000. Yang menurunkan Yesus ini istri yang keberapa? Istri yang ke-12. Daud berpoligami dengan Batseba, istrinya yang ke-12, menurunkan Salomo. Salomo turun-temurun menurunkan kakeknya Yesus, Joakim. Joakim menurunkan Maria, ibunya Yesus. Maria, ibunya Yesus, menurunkan Yesus. Jadi Yesus itu moyangnya berasal dari poligami. Kalau tidak ada poligami, maka tidak ada Tuhan Kristen hari ini. Kalau tidak ada Tuhan Kristen, Anda Pak Parmin mau sembah apa? Tiang listrik. Ah, Jadi artinya keyakinan kami itu di Kristen itu begini. Setelah melihat seperti yang abang terangkan tadi itu, setelah melihat tingkah laku yang begitu, inilah namanya penggenapan kalau bahasanya di dalam orang Kristen. Supaya jangan itu terjadi lagi, seperti yang abang bilang tadi itu, datanglah Yesus ke dunia ini berinkarnasi melalui kemanusiaannya. Nah, itu Ya. nanti itu konsep ketuhanan. Kita bahas poligami. Kalau konsep ketuhanan saya nggak bahas itu, Pak. Yang saya Makanya saya bahas bilang, ini tadi akar justru- dari Yesus ini ternyata dari poligami gitu. Oke, sekarang gini, makanya saya bilang bang, disitulah, oke, seperti yang abang bilang itu saya terima deh, pas itu, oke, ya, saya akui dulu. Tapi kedatangan dia itu misinya satu, termasuk seperti yang abang bilang tadi itu, jangan lagi begitu, kedepannya jangan begitu lagi, sama aja. Sebentar bang Sob. Masalahnya Sama yang aja. melarang cuma Anda. Yang melarang itu cuma Anda, cuma Kristen Anda. Yesusnya nggak ada melarang. Makanya kata Loh. Edis, Yesus kagak ada melarang, cuma Kristen yang tidak mengesahkan. Padahal poligami itu boleh, kata Edis. Bukan bang. Mau lagi videonya? Nih, coba Anda dengarkan sekali lagi Dengar biar Anda dulu, ngerti gitu. Nih, bentar dulu. Apa melegalisasi itu gitu loh. Nah, nih ya. Teman-teman, ada yang semakin cerdas nih. Nih. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible. Nah. Gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible-nya jelas boleh. Jelas boleh. Saya tunjukkan satu keranjang ayatnya. Pak. Satu keranjang ayatnya, kata Edis. Ayo. Satu keranjang ayatnya, kata Edis, boleh poligami di Kristen tuh. Lagian bang gini bang, aku bingung aku video abang tadi itu. Kok yang pertama ya, saya hanya curiga. Yang pertama suaranya kayaknya nggak suara Edis, itu yang pertama. Yang kedua, Udah, Video Anda ada aplikasi pembanding suara, silakan bandingnya sama suara Edis. Enggak, saya bantah dulu. Kata Anda mencurigai itu bukan suara Edis. Ada aplikasi pembanding suara, betul atau tidak dapat dicek gitu ya. Bandingkan dengan suara Edis tuh. Itu satu. Itu Dengar asli dulu, suara Bang. Edis. Nah, tuh. dengar dulu bang. Biasanya kalau yang namanya video itu, ini kalau abang rekam ini ya, suaranya Pak Parmin itu pasti mulutnya komat kamit gini tuh ya. Jadi artinya yang pertama dulu. Tunggu dulu, makanya saya bilang tadi, saya bilang tadi apa awalnya? Saya hanya curiga, saya curiga, ya saya curiga. Oke deh, nanti saya rekam ini seperti yang abang video tadi itu. Saya mau tanya juga nanti kalau bisa, kalau ada rezeki saya naik sama Edis ya, itu benar dia menyatakan itu apa enggaknya, ya itulah nanti mudah-mudahan saya bisa lagi naik kalau abang live gitu loh. Tapi yang pasti dari video, kalau biasanya Edis itu nunjukin video, dia pasti ada gerakan siapa yang berbicara gitu.
gitu ya. Ini saya lihat coba abang putar seperti tadi itulah. Makanya saya bilang tadi, saya curiga. Bantahan yang kedua buat Anda ya, yang memuat video ini adalah Ki Ahmad, orang Kristen sendiri ya. Iya. Itu yang kedua ya. Yang kedua, yang mempublikasi video Edis itu adalah orang Kristen sendiri, bukan umat Islam. Tak kirain tadi abang langsung ini deh. Langsung Jadi apa? artinya, tak kirain tadi abang yang apa? langsung diskusi sama beliau. Bukan saya yang diskusi, Kristen yang langsung diskusi dengan Edis. Namanya Ki Ahmad. Ki Ahmad tuh pun juga Kristen. Mau kau bilang orang Kristen tersebut bohong gitu? Saya mau tanya dulu, apakah Kristen berbohong gitu? Bang Ucup, saya kirain tadinya biasanya sih. Ya gini, jangan menyalahkan saya. Yang saya tanya, apakah Kristen suka bohong? Apakah Kristen yang memuat video Edis itu bohong? Saya mau tanya dulu. Terus abang itu percaya? Lah, kenapa saya percaya? Karena saya kenal suara Edis. Dan Edisnya juga mengakui. Gimana sih? Tapi kata Edis sayangnya itu dipotong videonya. Kalau lebih lanjut itu lebih maknyus kata Edis. Makin kasihan Kristen. Coba kau tanya langsung Edisnya. Nah, coba makanya jujur gitu, jujur. Ya bukan saya, umat Kristen sendiri yang yang publikasi video tersebut. Kalau umat Islam apa? Cuma melihat aja hiburan gitu ya. Kami cuma tertawa sebagai umat Islam, kami cuma tertawa lihat video itu. Kristen sama Kristen saling bongkar ajaran gitu. Enggak, Bang. Makanya saya bilang sama abang tadi, sebenarnya di sini ketangkasan untuk menangkap tadi itu ya, kalau saya lihat saling mencari kelemahan dalam konteks seperti yang abang buat tadi itu. Makanya saya bilang saya tadi curiga, biasanya yang namanya video kalau Edis live itu tidak begitu konteksnya. Udah gini, kita nggak perlu bahas teknisnya. Yang kita bahas itu, apakah Kristen pembuat video tersebut adalah pembohong? Itu video bodong. Oh, video bodong. Lalu waktu saya menanyakan kepada Edis, tapi sayangnya tidak saya sempat rekam itu. Kata Edis itu tapi video kalau itu abang betul, kata Edis. Kayak gimana itu? Kalau kita dengar dari pengakuan Edis langsung, sayangnya kata Edis itu video dipotong. Kalaunya tidak dipotong lebih maknyus gitu hancurnya Kristen. Kita ambil deh. Gini deh, Bang. Abang ambil nanti videonya kalau abang bertanya sama Edis dia akui seperti itu, abang posting begini lagi judulnya, baru nanti kita tanggapi, Bang. Jadi artinya kalau memang konteks seperti abang tunjukkan tadi bentuk videonya, ya kalau saya sih jujur aja. Makanya tadi dari awal saya bilang, yang pertama saya curiga itu bukan suara Edis. Itu yang pertama. Iya, kalau itu gampang membantahnya. Aplikasi ya untuk pengecek suara udah ada. Silahkan Anda banding dengan suara Edis ya, itu adalah suara Edis asli. Nah tuh nggak bisa lagi Anda bantah kepada saya bahwa itu bukan suara Edis, nggak bisa lagi. Gitu loh, Bang. Makanya saya bilang yang jelas dulu. Seperti abang bilang tadi itu, saya nggak ngerekam, saya langsung konfirmasi sama Edis, dia mengakui, cuman saya nggak rekam, ya sama aja. Jadi itu kan saya tanyakan sama Edisnya langsung. Kalau yang mempublikasikan Kristen sendiri toh, ngapain, apa hubungannya dengan kami umat Islam? Gitu. Kristen sendiri yang publikasi video tersebut bahwa dalam Kristen boleh poligami. Lalu Anda mau proteslah sama Kristen kalau gitu. Bukan masalah. Artinya gini, Bang. Artinya kan di sini saya bilang tadi itu, kalau saya sih dari awal saya kasih tahu juga sama abang tadi, diskusi boleh. Saya nggak mengatakan bahwasanya
selama ini ada katanya debat, enggak lah. Tapi kalau saya mengambil kesimpulannya diskusi ya. Jadi konteks diskusi itu adalah arahannya gimana ke arahan yang baik. Nah, itu maksud saya. Jadi konteksnya ini abang juga bikin seperti, kita kan diskusi nih, bikin seperti tadi itu, bikin ini sampai begini ini judul hanya berdasarkan video abang tadi itu. Kalau Bukan menurut video saya, berdasarkan video Kristen. Nah, ini tuh. makanya Lah, bang, berdasarkan video saya, berdasarkan video Kristen, berdasarkan saya bikin judul itu kayak gini. Bang Sub, Hmm. berdasarkan itu abang bikin judul ini kan? Iya, karena apa? Ah, Kristen itu. saling bongkar gitu. Nah, jadi konteksnya bang, begini bang. Artinya kan berdasarkan ini abang akui, hanya berdasarkan video tadi itu abang bikin judul ini. Konteksnya adalah video tadi itu bisa ndak pilot kita? Udah saya konfirmasi sama Edis udah, dan Mana dia buktinya? membuktikan. Mana buktinya? Nah, buktinya Anda langsung tanya Edisnya dah kalau kayak gitu ya. Ah, tuh, langsung saya Saya suruh ke lagi. Edis Anda. Aturannya Gini, begini bang, Bang gini, Sub. gini, kalau saya Aturan. bikin judul tuh berarti saya udah konfirmasi. Bentar, bertanya dulu abang. Apa buktinya bang konfirmasi sama bang Edis? Masuklah ke tempat Edisnya. Nah, ini dia yang masalah itu. Tidak segampang Udah. itu. Gini, artinya sebelum Anda mau menyalahkan saya, Anda masuk dulu ke tempat Edis. Kalau kayak gitu ya, salahkan tuh Edis atau konfirmasi dulu sama Edis, oke? Ketawa. Lah bang oke. Sub, sehat lah bang Sub. Oke Baiklah ya. bang Sub ya. Konfirmasi dulu kepada Edis ya.